Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala wala hawla wala quwata illa billah. Hadirin pemirsa rahimakumullah, alhamdulillah kesempatan yang mulia ini kita masih diberi kekuatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka silaturahim yang kesekian kalinya tentunya. Salawat dan salam kita haturkan ke baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahlinya, sahabatnya, pengikutnya dari awal sampai akhir zaman, dan insya Allah kita akan masuk di dalamnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin pemirsa rahimakumullah, mari kita tindak lanjuti kembali tazkirah kita dalam rangka memelihara keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam tazkirah kali ini kami akan menghaturkan satu ayat Al-Quranul Karim, insyaallah di surat Az-Zumar, surat ke ayat ke 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah innahu wal ghafurur rahim. Shadaqallahul adzim wa amma ba'du. Hadirin pemirsa rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan di situ ayat yang muncul pertama adalah kalimat perintah kul. Qala yaqulu qaulan kul, katakanlah ya ibadi, wahai hambaku. Kita termasuk hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Alladzina asrafu, mereka yang berlebihan, mereka yang artinya tidak sesuai dengan konsep yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Asraf, bukan asraf tapi pakai sin. Kalau ashraf pakai shin itu mulia, asraf mulia. Tapi kalau asraf dari sarofa itu termasuk berlebihan. Ala anfusihim, atas dirinya sendiri. Jadi apapun pekerjaan, sesuatu yang melebihi dengan kapasitas yang telah ditentukan oleh Allah, itu termasuk asraf, israf. Maka dalam ayat berikutnya, la tasraf, jangan israf. Sesungguhnya israf itu pekerjaan syayatin, pekerjaan setan. Kalau kita umpamanya terjebak oleh asraf, berlebihan, apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? La taqnatu, adalah di situ. Jangan, la taqnatu, jangan putus asa. Dalam tafsirnya disebutkan wala tayasu, dan jangan berlebihan, jangan putus asa. Dari apa? Mirrahmatillah, dari kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala, dari rahmat Allah. Jadi siapapun termasuk kita kalau berlebihan, tergelincir dan sebagainya, jangan putus asa. La taqnatu ay tayasu, la tayasu, jangan putus asa, jadi penuh harapan. Karena apa? Innallaha, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yaghfiru, ghafara yaghfiru. Jadi Allah itu maha pengampun, akan mengampuni adzunub, dosa jami'ah semuanya. Jadi kalau orang, siapapun mau termasuk kita itu asraf, melakukan sesuatu yang kurang pas, yang lepas kontrol, lepas jalur, itu oleh Allah
diingatkan jangan tayasu. Jangan putus asa karena aku Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa Anda sekalian. Semuanya akan terampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala huwa ya Allah Al-Ghafur, Maha Pengampun, Ar-Rahim, Maha Penyayang. Ini sangat tepat sekali. Jadi kalau kita oleh sesuatu terjebak melaksanakan yang negatif, melaksanakan yang lepas kontrol, yang lepas jalur, yang tidak semestinya, itu kita cepat-cepat istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu inti arti daripada la taqnatu atau la tayasu. Jadi kita sekalian oleh Allah diingatkan dengan sepenuhnya jangan sampai putus asa. Tetap minta kepada Allah, minta ampunan kepada Allah, dan minta supaya apa yang telah kita laksanakan terampuni dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam ayat lain, dalam surah Al-Furqan ayat ke-70, Allah menegaskan illa man taba wa amana wa amila amalan sholihan faulaika yubadilullahu sayiatihim hasanat wa kanallahu ghafurur rahim. Sama itu. Jadi orang yang putus asa itu lepas dari kontrak ini, maka kecuali orang-orang yang bertaubat, ilaman, kecuali orang-orang yang tabah bertobat. Pertama tobat. Apa tobat? Menyesali apa yang telah dikerjakan, yang tadi kami sebutkan yang tidak sesuai dengan konsep yang benar. Kita berdosa, nah, segera bertobat. Wa amanah, dan tidak melepaskan keimanannya. Tidak dimutasikan dan tidak dilepaskan itu iman, tetap iman. Dua. Yang ketiga, wa amila amalan sholihan, dan mengerjakan pekerjaan yang soleh, yang bagus, yang indah. Itu untuk mengganti tadi itu sesuatu yang negatif, diganti dengan amalan sholihan. Faulaika, maka orang-orang yang seperti itu oleh Allah yubaddilu, akan diganti oleh Allah sayiatim, kejelekannya hasanat, dengan kebaikan. Jadi otomatis kalau kita bertaubat dan imannya tetap ada, kemudian ditindaklanjuti dengan amal-amal yang positif, insya Allah kita husnudzon pada Allah Subhanahu wa taala, pekerjaan yang negatif tadi oleh Allah akan diganti yang hasanat, yang bagus-bagus. Kenapa? Wa kanallahu, adapun keberadaan Allah Subhanahu wa taala Ghafurun, Maha Pengampun, Rahimah, dan Maha Kasih Sayang. Ini sangat tepat sekali. Jadi kita seandainya terjerumus, terjebak ke sesuatu hal yang negatif, jangan putus asa. Harus kita bertaubat, mempertahankan keimanan kita, dan kita diganti dengan pekerjaan yang positif yang akan mendapat ridho tentunya dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah akan diganti kejelekan kita ke sesuatu yang positif. Karena Allah sudah berjanji, Innal ghafurur rahim, di sini wa kanallahu ghafurur rahim. Sama itu artinya yang ayat pertama dan ayat yang kedua ini. Hadirin pemirsa rahimakumullah, untuk menindaklanjuti, kami ingat pada salah satu hadis baginda Muhammad SAW, sangat tepat sekali. Ada salah satu sahabat menghadap kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasul, tunjukkan amal ibadah apa yang bisa memasukkanku ke surga. Ya Rasul, tadkhiluni, masukkan. Amal apa yang bisa memasukkanku ke surga? Apa kata baginda Rasul? Jawab satu kata, la taghdab. Anda jangan emosi. Anda jangan marah. Cuma satu kata itu. Allahu Akbar. Coba kita bayangkan. Hanya kata la taghdab, jangan emosi, jangan marah, bisa memasukkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Mari kita bayangkan. Mari kita teliti, mari kita analisa. Karena segala amal ibadah apapun bentuknya, apabila disertai dengan ghadab, disertai dengan marah, disertai dengan emosi, insya Allah tidak akan tuntas.
Contoh yang paling gampang. Kita sholat. Dalam sholat ada hati yang ghadab, yang marah, yang emosi. Tidak akan khusyuk itu sholat. Maka Rasul cuma satu kata, la taghdab, jangan kamu emosi. Satu contoh itu. Puasa Ramadan, umpamanya. Kita selalu disertai dengan marah, dengan emosi. Otomatis itu. Nilai daripada pahala Ramadan terhapus dengan kegiatan yang marah itu. Ada lagi, kita sedekah. Disertai dengan emosi, dengan marah, akan hapus nilai ibadah sedekah. Jadi, baginda Rasul cuma menggariskan, kamu jangan marah. Sementara sahabat yang tanya tadi, masih bertanya kepada Rasul, kami tidak sanggup untuk meninggalkan nggak emosi Rasul. Bayangkan, sudah dikasih resep, sudah dari konsep, kamu jangan marah, tapi masih ngeyel. Tanya lagi, kami nggak sanggup kalau nggak marah. Kenapa nggak marah? Ininya nakal, ininya cerewet, ininya dan sebagainya dan sebagainya. Itu bagaimana Rasul? Nah, kalau begitu, fastaghfirillah azza wa jalla. Kamu minta ampun, minta maaf pada Allah Subhanahu wa taala 70 marah. 70 kali. Ba'da sholatil asri, setelah sholat asar. Beristighfar 70 kali setelah sholat asar. Waktunya cukup panjang. Sholat asar sampai masuk maghrib. Itu 70 kali di astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah, dan seterusnya. Itu insya Allah akan menghapus dosa Anda. Kalau kami nggak sanggup seperti itu, gimana? Harus sanggup. Kenapa kalau nggak sanggup? Karena itu akan menghapus dosamu selama 70 tahun. Bayangkan. Kalau kita marah, tapi langsung disertai dengan istighfar 70 kali setelah habis sholat asar, akan terhapus dosa kita 70 tahun. Sementara itu, sahabat masih bertanya, ya Rasul, bagaimana kalau umur saya tidak sampai 70 tahun. Baru 60 sudah innalillah. Sudah dipanggil oleh Allah. Baru 40 tahun sudah dipanggil oleh Allah. Gimana Rasul? Insya Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni kerabat-kerabat kamu sekalian. Meskipun kamu gak sampai umur usia 70 tahun, tapi istighfarnya yang sudah diabadikan 70 kali setiap habis sholat asar, itu akan mengampuni keluargamu dan kerabat-kerabat. Lah dihadirin jamaah pemirsa rahimahullah, kita pertama dianjurkan jangan sampai kita marah kalau kita ingin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau terpaksa harus marah, tapi diiringi dengan istighfar, paling mboten paling tidak 70 kali setiap hari habis sholat asar. Insya Allah kita akan terampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin pemirsa rahimakumullah, itulah sekelumit tafsir Ibnu Katsir surat yang kami sebutkan tadi, Zumar ayat ke-53. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon dimaklumi. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.